Jadi masyarakat harus tahu kejahatan serius dalam konteks ijazah palsu terletak pada siapa? Jokowi. Kok lembek? Terletak pada siapa? Jokowi. Nah itu. Semua orang bisa menuduh apapun, persoalannya bukan tuduhannya. Membuktikan tuduhan itu bisa nggak? Itu loh. Tuduh saya begini, tuduh saya kita seperti ini segala macam. Nggak penting. Buktikan tuduhan itu. Buktikan tuduhan itu. Yang bersalah dalam hal ini Jokowi, dia punya, dia kamu bawa ke situ. Itu kan karena persoalan. Ya orang jahat aja. Ini kan nuduh. Kalau memang ada, buktikan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali bahwa persidangan Gus Nur ya beberapa hari yang lalu, di mana pasca persidangan kuasa hukum Bambang Tri dan Sugi Nur Egy Sujana CS itu kembali memberikan pernyataan di media bahwa sebenarnya kejahatan ijazah palsu Pak Jokowi ini itu terletak pada Pak Jokowi, karena seharusnya katanya dia yang harusnya membuat dirinya terang benerang itu tidak mau datang membawa ijazah aslinya, makanya menurutnya kejahatan itu terletak pada dia. Nah ini yang kemudian ya mengingatkan kita pada sebuah opini yang terus menerus dibangun sejak awal ya. Ingat saya sejak awal kasus ini bergulir, memang itu yang terus menerus digambar-gambarkan oleh Egy Sujana. Dan kita akan coba simak ya bagaimana ya pernyataan daripada Adian Apitupulu ya, politisi PDIP, yang ini juga sebuah pernyataan yang lama juga, tetapi ini sangat kontekstual untuk kemudian dihadirkan ya, dimana dia menyebut bahwa kadang orang gampang kemudian bicara menuduh orang tapi tidak bisa membuktikan. Dengan mudahnya orang menyebut ini dan itu ya, tetapi tidak ada bukti untuk memperkuat dia punya argumentasi. Akhirnya apa? Itu hanyalah opini yang terus mengelinding ya, yang kemudian membuat stigma-stigma negatif terhadap orang. Nah inilah yang kemudian oleh Adian bahwa itu hal yang sudah sering kali terjadi ya. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana respon daripada Adian Apitupulu ini. Masyarakat harus tahu kejahatan serius dalam konteks ijazah palsu terletak pada siapa? Jokowi. Kok lembek? Terletak pada siapa? Jokowi. Nah itu. Semua orang bisa menuduh apapun, persoalannya bukan tuduhannya. Membuktikan tuduhan itu bisa nggak? Itu loh. Tuduh saya begini, tuduh saya kita seperti ini segala macam. Nggak penting. Buktikan tuduhan itu. Buktikan tuduhan itu. Yang bersalah dalam hal ini Jokowi, dia punya, dia kamu bawa ke sini. Dia tidak memperlihatkan. Jadi kejahatan dalam peradilan ini terletak pada Jokowi. Itu kan karena persoalan. Ya orang jahat aja. Ini kan nuduh. Kalau memang ada, buktikan dong. Mana? Kalau ada bukti, bawa. Nah masalahnya bukan itu. Ada orang yang terlalu berambisi pada kekuasaan dengan cara-cara menurut saya kelakuannya begitu terus kan. Maksudnya kita terbuka saja lah. Jadi dia obstruction of justice, menghalang-halangi pemeriksaan. Harusnya ditangkap. Ada pengacara yang menghalang-halangi, ditangkap oleh jaksa. Kok jaksa tidak nangkap Jokowi? Kemudian yang kedua, tidak ada satupun media massa, nggak ada yang beritakan, nggak ada. Kelas presiden yang diadili, kenapa malah jadi kagak ada gitu? Yang kayak begini menunjukkan mental kita memang tidak siap untuk berdemokrasi. Repotnya kemudian orang bicara tentang apa saja di media, sosial media maupun media televisi, koran dan sebagainya, tapi tidak mau membuktikan kok sampai hari ini. Ini terjadi publikasi. Tidak ada satupun media massa yang mainstream atau seperti dari TV One, Kompas, Detik, ya, Trans TV, semuanya nggak ada yang beritakan, nggak ada. Yang begini-begini bikin capek. Dan itu nggak ada dulu. Cuman sekarang adanya. Jadi memang rumitnya minta ampun. Nah masalahnya bukan itu. Buktikan dong. Mana? Udah dibuktikan 18 orang. Tambah sekarang nih 2 orang lagi. Saya berani bertarung secara intelektual. Karena dia yang membuat dirinya untuk terang benderang tidak bersalah. Dia tidak datang, dia tidak perintahkan jaksa agung atau siapapun yang di bawah dia, polisi juga di bawah dia, tapi dia tidak lakukan. Tapi tiap di media terbuka nuduh ini. Nah itu nggak bener dong. Belum apa-apa sudah main presiden-presidenan apa-apaan itu. Semua orang bisa menuduh apapun, persoalannya bukan tuduhannya. Membuktikan tuduhan itu bisa nggak? Tujuh saya kita seperti ini segala macam, nggak penting. Buktikan tuduhan. Ya, bahwa memang dalam persidangan kemarin ya beberapa saksi yang dihadirkan ya, sejak awal hingga
ya persidangan kemarin ini yang oleh Egy Sujana itu dianggapnya itu kemudian saksi-saksi yang kurang berkualitas. Kenapa? Karena menurutnya ketika ditanya, ya apakah Anda pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi? Semua jawabannya itu adalah tidak, ya artinya tidak pernah melihat. Hanya mereka menurutnya Egy Sujana itu hanya asumsi. Karena ketika ditanya, ya kenapa Anda meyakini Pak Jokowi ijazahnya asli? Ya, masa sih seorang presiden yang pernah menjadi wali kota itu bisa ada palsu ijazahnya? Masa sih? Nah, ini yang oleh Egy Sujana, istilah masa sih itu adalah sebuah asumsi. Itu tak punya dasar menurutnya si Egy Sujana. Nah, karena itu Egy Sujana dalam komentarnya itu ya kemudian memberikan sebuah penegasan bahwa ya kejahatan ini terletak pada Jokowi. Karena dia yang seharusnya membuat terang ini masalah yang menyangkut dirinya itu tidak mau datang untuk kemudian memperlihatkan atau membawa itu ijazah aslinya. Nah, inilah yang kemudian ya menjadi ya heboh karena ada asumsi-asumsi tuduhan jahat ya kepada Bapak Presiden. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang menurut saya ini pernyataan blunder besar daripada Egy Sujana ini. Apa ia bisa membuktikan pernyataan itu? Nah, apa yang disampaikan oleh Adiana Pitupulu ini pernyataan yang sebenarnya sudah dari dulu ya, tetapi cukup kontekstual ya, bahwa kadang orang itu gampang kemudian menuduh orang ini jahat apa dan sebagainya, tetapi tidak bisa membuktikan. Dia hanya bisa menuding orang, tak punya bukti ya, bicaranya ngawur ya. Orang-orang yang punya kepentingan politik tertentu ya, yang selalu membangun opini ya, framing lah dan sebagainya, yang maksudnya itu untuk menjatuhkan wibawa seseorang, khususnya kepala negara. Dan inilah yang kita lihat ya, kalau dari riwayat komentar Egy Sujana ini kan itu terus yang selalu digombar-gomborkan itu, agar Pak Jokowi datang membawa ijazah palsu. Kalau tidak bisa tugaskan jaksa agung bisa perintahkan jaksanya untuk memperlihatkan, atau bisa memperlihatkan keluarganya datang untuk membawa itu. Ini yang terus menerus. Tetapi pernyataan kemarin itu ya tentu membuat kita ini kemudian dibikin tercengang, karena menuding bahwa ini kejahatan ini terletak pada Pak Jokowi. Ya, ini kan sebuah pernyataan yang menurut kita ini sudah kelewatan ya, yang ditujukan kepada seorang kepala negara ya, seorang presiden ya, mereka yang dipilih secara sah oleh rakyat Indonesia. Lalu kemudian ada orang ya hanya dengan ya tudingan-tudingan yang juga tak beralasan ini, tak cukup kuat ini ya, menyebutnya dia sebagai jahat itu. Nah, tentu publik bisa menilai ya, siapa sih ini Egy Sujana yang memang riwayatnya itu memang cukup kritis terhadap Presiden Jokowi. Tetapi anehnya karena dulu dia pernah menggugat ijazah palsu Pak Jokowi lewat perdata, malah dicabut karena takut kalah di pengadilan. Ya, ini kan adalah sebuah sikap yang kontroversi juga yang ditunjukkan oleh Egy Sujana. Tetapi kali ini ya keluar lagi ya terhadap Pak Jokowi. Kita berharap bahwa hal-hal seperti ini sudah seharusnya dihentikan ya, hentikan semua itu, karena itu sangat tidak mengedukasi bagi publik Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.